Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi presentasi mengenai operasi penyamaran audit. Dosen pengampu dari Ibu Ruci Arizanda Rahayu, SE MSA AK CA CRP dengan mata kuliah Audit Investigasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Alif Kesuma beserta ketiga rekan saya yaitu Suryanti, Sunari, dan Nisrina Mahfudoh Haryati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai operasi penyamaran yang dijelaskan oleh rekan saya Mbak Suryanti. Saya persilakan. Baik, operasi penyamaran diambil dari kata aslinya yaitu converse operation. Operasi penyamaran artinya yaitu tertutup, tersembunyi, terselubung, diam-diam, tidak diungkapkan secara terbuka, tersamar, rahasia. Next. Operasi penyamaran. Operasi penyamaran membutuhkan keterampilan yang tinggi dan perencanaan yang matang. Apabila dilaksanakan tepat waktu dengan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi, maka operasi ini akan menuai hasil yang menakjubkan yang tidak dapat dicapai melalui cara lain. Namun jika dilaksanakan dengan cara yang keliru atau buruk, maka bisa mendatangkan bencana misal kematian, kecelakaan, tuntutan hukum, dan mempermalukan lembaganya. Operasi penyamaran tidak boleh dilaksanakan untuk memancing, menggoda, atau mengajak orang berbuat kejahatan. Next. Operasi penyamaran. Secara prinsip ada dua hal utama yang melakukan covert atau penyamaran, yaitu yang pertama supaya dalam bertugas seorang petugas intelijen tidak dicurigai. Yang kedua, bisa diterima oleh target operasi. Next. Masalah dalam melakukan covert operation. Covert operation merupakan kegiatan investigator yang beresiko tinggi dan hanya boleh dilakukan sebagai opsi yang terakhir apabila cara-cara yang lain tidak ada. Kegiatan tersebut adalah yang pertama perekaman, kedua penjebakan. Next. Masalah dalam melakukan covert operation merupakan kegiatan investigator yang berisiko tinggi dan hanya boleh dilakukan sebagai opsi yang terakhir apabila cara-cara yang lain tidak ada. Kegiatan tersebut adalah perekaman. Perekaman percakapan dengan menggunakan peralatan khusus seperti mikrofon kecil untuk nguping lazimnya adalah perbuatan melawan hukum. Misalnya di US ada undang-undang yang mengatur perekaman audio atau video secara sembunyi-sembunyi. Di beberapa negara bagian, membuat rekaman suara atau mendengar percakapan orang lain merupakan pelanggaran hukum. Di beberapa negara lain, perekaman percakapan hanya diperkenakan oleh undang-undang apabila pihak lainnya memberikan persetujuan untuk merekam percakapan itu. Next. Dilanjutkan oleh Mbak Dinda. Baik, selanjutnya masalah dalam melakukan covert operation untuk kegiatan keduanya adalah penjebakan. Penjebakan merupakan masalah hukum terbesar dalam covert operation seperti dijelaskan sebelumnya bahwa covert operation tidak boleh dilakukan untuk fishing expedition. Kemudian ada dua bentuk covert operation. Yang pertama yaitu under operation, yaitu kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samaran dan tipuan. Yang kedua yaitu surveillance operation, yaitu kegiatan pengamatan untuk memastikan tindak tanduk pelaku kejahatan.
Kemudian undercover operation, sebelum melaksanakan undercover operation, pemimpin operasi harus membuat memorandum atau catatan mengenai yang pertama, informasi yang sudah terkumpul yang menjadi dasar operasi ini. Kedua, informasi yang diharapkan dapat dikumpulkan melalui operasi ini. Yang ketiga, identitas tersangka jika diketahui. Dan yang terakhir, para pelaksana dalam binaannya, dalam penjagaannya, atau di bawah kendalinya. Kemudian, tujuan undercover operation. Nah, beberapa contoh dari tujuan cover operation yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan bukti mengenai kejahatan masa lalu, masa kini, dan masa yang mendatang. Kemudian yang kedua, untuk memulihkan kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum. Dan yang ketiga, untuk menentukan modus operasi. Yang keempat, untuk menentukan siapa saja yang terlibat. Dan yang terakhir, untuk menentukan rekan sepermainan atau co-conspirator atau bahkan otak di belakang kejahatan ini atau aktor intelektualis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Sunari. Saya persilakan. Terima kasih. Surveillance operation. Ada dua jenis surveillance operation, yaitu yang pertama pengintaian bergerak atau disebut juga mobile surveillance. Sering disebut membuntuti atau membayang-bayangi. Dapat dilakukan dengan berjalan kaki, atau berkendaraan apabila yang diintai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua yaitu pengintaian tetap atau fixed surveillance. Artinya adalah apabila yang diintai tetap di tempat, meskipun pengamat atau pengintainya berpindah di sekitar area pengintaian. Next. Surveillance operation. Dalam pengintaian yang longgar, target tidak perlu diamati terus-menerus. Bahkan, kegiatan ini harus dihentikan ketika target mulai curiga. Dalam pengintaian yang ketat, objek harus diamati terus-menerus. Sekalipun jika dia mencurigai adanya pengintaian, yang diupayakan yaitu mengurangi atau menghindari kecurigaan. Dalam investigasi, keadaan dapat berubah tergantung situasi di lapangan. Bisa dari pengamatan longgar ke pengamatan ketat atau sebaliknya. Oleh karena itu, mengintai harus mengamati dan menginterpretasikan tindakan atau keadaan yang terjadi secara cermat untuk membuat keputusan yang tepat. Prinsip dasar operasi penyamaran. Prinsip dasar dalam melakukan konvert atau penyamaran yang akan dilakukan oleh seseorang petugas intelijen adalah sebagai berikut. Yang pertama, konvert sebaiknya sesuatu yang benar-benar dijalani sehari-hari. Dua, konvert harus konsisten. Ketiga, konvert harus dilengkapi dengan dokumen jika memang konvert tersebut formal. Convert tidak hanya status, tetapi juga aksi atau covert action. Masih saya? Aturan dalam melakukan covert operation atau operasi penyamaran. Memperhatikan hal yang harus dihindari dalam pemilihan dan penggunaan cover. Yang pertama yaitu, cover tidak sesuai dengan penampilan. Misalnya, cover sebagai pengusaha atau orang kantoran tetapi penampilan kumuh. Kedua, perilaku yang tidak sesuai dengan cover. Misalnya, cover sebagai pengajar tetapi menganggur di tempat terlarang. Ketiga, cover formal tanpa dokumen dan aksi. Misalnya, cover sebagai wartawan, tetapi tidak mempunyai kartu pers dan tidak ada bukti karya di media.
Sumber dan informan atau source and informant. Seorang confidential source memberikan informasi yang terkait dengan jabatan, pekerjaan atau profesinya dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dicurigai. Bisa seorang tukang cukur yang mendengar percakapan pelanggannya, atau seorang akuntan dalam perusahaan, atau bisa juga seorang anggota penegak hukum. Seorang confidential informan mempunyai keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan hal yang diselidiki sehingga ia berpotensi ikut bersalah. Next. Sumber dan informan. Source and informant. Confidential source memberikan informasi terkait dengan jabatan, pekerjaan, atau profesinya yang tidak terlibat dalam kejahatan yang dicurigai, sedangkan confidential informant mempunyai keterlibatan langsung ataupun tidak langsung dengan hal yang diselidiki sehingga berpotensi ikut bersalah. Next. Ada beberapa 4 jenis informan, yaitu yang pertama, basic lead informants, kemudian participants informant, kemudian covers informant, dan yang terakhir accomplice atau witness informants. Next. 1. Basic lead informants adalah informan yang memberi informasi tentang kejahatan yang pernah mereka alami atau ambil bagian. Informan ini mempunyai bermacam-macam motif. Mungkin ingin membalas dendam, ingin membuka usaha serupa, atau menghancurkan saingannya. Kemudian yang kedua, participant informants terlibat langsung dalam pengumpulan bukti-bukti awal dalam investigasi. Bukan hanya menyuplai informasi, tapi juga ikut merancang sting operations, mengadakan kontak dengan pelaku, dan berakhir dengan penangkapan. Next. Yang ketiga, convert information. Informan yang ditanam dalam situasi skenario selama beberapa tahun. Informan ini seperti musuh dalam selimut bagi pelaku kejahatan. Ia berada di kancah kejahatan sebagai mata dan telinga investigator. Informan ini sering dipakai dalam kejahatan terorganisasi seperti mafia. Yang keempat, accomplice atau witness informants adalah informan yang dari waktu ke waktu dapat diminta informasinya. Beda dengan informan lainnya adalah selama ia tidak diminta informasinya, ia berpotensi dapat diseret ke meja hijau. Untuk kejahatan itu, informan ini sering diminta untuk membocorkan rahasia teman-temannya, dengan imbalan diberikan hukuman yang lebih ringan. Next. Penggunaan operatif. Operatif adalah orang yang ikut dalam covert operations. Orang ini seharusnya dikendalikan lebih ketat oleh orang yang memimpin operasi tersebut. Ada kalanya seorang informan yang lazimnya sekedar mempunyai informasi akan dilibatkan dalam covert operations. Dalam hal ini, informan ini menjadi operatif. Yang perlu diperhatikan adalah seorang operatif tidak mempunyai pelatihan sama sekali atau kurang cukup untuk melakukan investigasi. Karena itu, kegiatannya harus disupervisi secara ketat. Next. Sekian Baik, presentasi demikian dari presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya beserta ketiga rekan saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.